Sebelum teman-teman nonton video ini, minimal teman-teman udah paham dulu konsep perangkat lunak atau software dan role seperti backend developer, front end, dan UI UX. Nah, kenapa sih perlu ada proses bisnis? Saat membuat aplikasi, kita tidak hanya menulis kode program, tapi juga merencanakan program apa yang akan dibuat. Jadi bikin aplikasi itu nggak cuma ngoding terus jadi gitu ya, nggak, tapi harus ada perencanaannya. Nah, rencana-rencana tadi itu sering berubah, apalagi kalau rencana tadi bikinnya setengah-setengah, nggak matang gitu. Perubahan rencana kayak gitu itu bener-bener menghambat proses pembuatan aplikasi. Maka dari itu diperlukan proses bisnis untuk meminimalisir perubahan rencana dan lain-lain, seperti miskomunikasi, pekerjaan selesai tidak sesuai deadline atau molor istilahnya ya, dan sebagainya. Perencanaan dan analisis bisnis. Tahap pertama saat membuat aplikasi adalah melakukan perancangan atau perencanaan dan analisis bisnis. Perencanaan bisnis. Yang pertama, perancangan kebutuhan bisnis. Yang kedua, semua kebutuhan disimpan ke Business Requirement Document atau lebih disingkat lagi BRD. Yang ketiga, BRD akan dijadikan sebagai acuan proyek. Yang keempat, latar belakang proyek, fitur-fitur yang dibutuhkan, laporan keuangan, jadwal, deadline, sampai perkiraan keuntungan dan sebagainya dimasukkan ke dokumen ini. Yang kelima, butuh komunikasi dengan tim development, menyanggupi atau tidak. Analisis bisnis. Ada beberapa hal yang perlu dianalisis, beberapa diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, target pengguna. Yang kedua, sumber daya. Yang ketiga, alat bantu atau tools. Yang keempat, jadwal. Yang kelima, biaya. Yang keenam, kelayakan dan sebagainya. Proses pengembangan atau development. Proses pengembangan sendiri terdiri dari beberapa tahap. 1. Perancangan, 2. Implementasi, 3. Pengujian, 4. Perilisan, dan 5. Pemeliharaan. Perancangan atau analisis yaitu merancang berbagai macam hal teknikal seperti teknologi yang digunakan, arsitektur, tampilan, dan sebagainya. Perancangan arsitektur yaitu merancang keseluruhan aplikasi layaknya dena rumah, mulai dari input, output, sampai teknologi-teknologi yang digunakan baik itu di sisi back-end ataupun front-end. Selanjutnya ada perancangan UI UX. Tim UI UX merancang tampilan aplikasi secara keseluruhan akan terlihat seperti apa, mengikuti spesifikasi BRD. Perancangan komponen. Perancangan komponen dapat memberikan gambaran yang rinci dan spesifik, menggambarkan detail internal masing-masing komponen perangkat lunak seperti struktur data dan algoritma kode perangkat. Perancangan basis data atau database. Database adalah tempat sebuah aplikasi menyimpan data, baik itu data user, produk, dan sebagainya. Dalam merancang database, kita menentukan struktur database, hal yang perlu disimpan dalam database, dan bagaimana elemen-elemen dalam database saling berhubungan. Selanjutnya yaitu implementasi atau implementation, mengimplementasikan semua rancangan yang sudah dibuat ke bentuk kode program. Pengujian atau testing. Setelah tadi aplikasinya dirancang dan diimplementasikan ke bentuk kode-kode tadi harus diuji terlebih dahulu apakah sudah layak atau belum untuk dirilis. Tujuan dari testing itu ada beberapa. Yang pertama ada meminimalisir bug atau error saat aplikasi sudah rilis. Jadi kalau ada tes gini kan bisa ketahuan bugnya kayak gimana, errornya gimana, dan sebagainya. Yang kedua ada memastikan apakah aplikasi sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum, dan lain sebagainya.
Testing sendiri itu dibagi jadi 3 tahap ya. Yang pertama ada tes individual atau unit test, yang kedua ada tes terintegrasi atau integration test, dan yang terakhir ada tes keseluruhan sistem atau end-to-end test. Tes individual atau unit test. Tes individual ini dilakukan oleh setiap programmer yang membuat unit kode. Unit kode yang dimaksud itu kayak komponen ya. Kan dalam satu aplikasi nggak mungkin tuh cuma satu komponen aja yang dibikin, dan bikin komponen juga mestinya ngelibatin banyak programmer. Jadi tiap komponen yang dibikin itu diuji sama programmer yang bikin komponen tadi. Biayanya murah karena komponen itu kan kecil ya, makanya pengujiannya ringan dan murah. Diuji per unit atau komponen kode. Tes terintegrasi atau integration test dilakukan oleh tim QA atau Quality Assurance, atau nama yang lebih akrab itu tester. Tes terintegrasi ini gunanya untuk memastikan apakah program-program yang terpisah dapat berinteraksi dengan baik atau tidak. Program-program yang terpisah itu maksudnya komponen ya. Misalnya ada komponen A dan komponen B yang saling berinteraksi. Nah, di integration test ini itu diuji apakah kedua komponen tadi itu interaksinya benar apa enggak. Dan yang terakhir ada tes keseluruhan sistem atau end-to-end test. Tes ini dilakukan oleh QA atau tester. Tes ini gunanya itu untuk memastikan apakah aplikasi sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Biayanya mahal karena yang diuji itu keseluruhan sistem dan itu berat. Ini juga menyebabkan tes ini memakan waktu yang lama. Piramida tes bisa dilihat di gambar ini ya. Unit test yang di bawah itu porsinya gede, sedangkan end-to-end test yang ada di atas porsinya dikit doang. Kenapa sih porsinya beda? Karena ada 2 faktor yang mempengaruhi. Bisa dilihat di bawah kiri ada gambar kelinci yang menandakan kalau prosesnya itu cepat, dan yang di atas ada gambar kura-kura artinya prosesnya lambat. Dan di sebelah kanan ada juga simbol uang, yang bawah artinya murah, yang atas artinya mahal. Dari sini kita tahu ya kenapa end-to-end test itu lebih sedikit ketimbang unit test, karena ada masalah waktu dan biaya. Selanjutnya yaitu perilisan atau deployment. Perilisan bertujuan agar aplikasi ini dapat diakses oleh pengguna. Perilisan bisa melalui berbagai platform seperti Google Play Store, App Store, dan sebagainya. Selanjutnya ada pemeliharaan atau maintenance, yaitu melakukan berbagai perbaikan untuk mengurangi bug atau error atau celah keamanan. Melakukan penambahan fitur bisa disebut update. Software Development Life Cycle. Tahapan-tahapan tadi tidak hanya dilakukan 1 atau 2 kali, tapi berulang-ulang dan membentuk siklus. Siklus itu disebut Software Development Life Cycle atau nama lainnya Software Development Process. Siklus ini adalah serangkaian tahapan terstruktur pembuatan software. SDLC bertujuan untuk menghasilkan software berkualitas tinggi dengan penyelesaian yang tepat waktu dan sesuai dengan rencana anggaran. SDLC bersifat fleksibel dan setiap perusahaan memiliki siklusnya masing-masing. SDLC disesuaikan dengan kebutuhan produk atau software. Selanjutnya, model SDLC. Ada berbagai model SDLC. Setiap model proses memiliki serangkaian langkah-langkah unik untuk memastikan keberhasilan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Yang pertama ada waterfall model. Model SDLC paling sederhana dan tua. Setiap tahap diselesaikan satu demi satu. Sering juga disebut linear sequential model karena tahapan diselesaikan secara linear.
Yang kedua, Agile Model. Model Agile memisahkan produk menjadi beberapa siklus sehingga bisa mendeliver produk dengan sangat cepat. Yang pertama, ada menekan interaksi antara customer, developer, dan tester. Kedua, bisa mendeliver produk yang sesuai dengan permintaan pasar dengan sangat cepat. Ketiga, banyak digunakan oleh perusahaan startup. Keempat, memiliki bentuk lain seperti Scrum dan Kanban. Ada beberapa juga model SDLC seperti Iterative Model, Spiral Model, V-Model, Prototype Model, Rapid Application Development, Big Bang Model, Rational Unified Process. Materi selanjutnya adalah pemasaran atau marketing. Sebuah aplikasi yang laku di pasaran bukan hanya karena fitur-fitur yang bermanfaat, tapi juga karena marketing yang bagus. Beberapa contoh strategi pemasaran aplikasi antara lain pemasaran melalui website aplikasi, sosial media, email, iklan TV, influencer, dan sebagainya. Kesimpulannya adalah proses-proses pembuatan aplikasi mulai dari perencanaan sampai perilisan. Gak semua proses kami sebutkan, ini hanya teori aja. Kalau praktiknya mungkin butuh waktu berbulan-bulan, dan memang benar kalau bikin aplikasi gak cuma ngoding aja, karena ada juga tahap perencanaan, analisis, marketing, dan sebagainya. Beberapa materi kami ambil dari video channel lain. Jika ingin menontonnya, link ada di deskripsi. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu-ragu kirim di komentar. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Nama saya Sabrina Graisa, saya izin pamit dan see you guys next time.